Perkenalkan, namaku Anita. Usiaku sekarang ini 26 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang letaknya lumayan jauh dari ramainya perkotaan. Aku memiliki tinggi badan 168 cm, dengan kulit putih, rambut pendek sebahu dan badan yang bagus. Dalam video ini, aku mau berbagi sebuah cerita yang sebelumnya pernah kualami. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Jadi, kejadian ini terjadi ketika aku baru saja lulus SMK. Karena aku tinggi, jadi meski aku baru lulus badanku sudah kayak usia 20 tahunan. Dulu aku emang sudah jadi kebiasaanku sejak kecil, aku lebih suka berpenampilan yang sedikit kurang bahan, karena aku gak betah gerahnya. Padahal desaku letaknya gak jauh dari perkebunan, namun ya kalau siang berasa gerah banget. Nah, suatu hari, tanah di sebelahku ini mulai dibangun rumah sama pemilik tanah tersebut. Dan pemilik tanahnya itu orang dari kampung sebelah yang mau pindah dan bikin rumah di kampungku. Jarak dari rumahku itu sangat dekat, dan rumah yang paling dekat ya, hanya rumahku aja dari tanah yang dibangun rumah itu. Ya maklumlah kalau di desa belum sepadat di kota, jadi masih agak jauh gitu rumah-rumahnya. Di rumah yang lagi dibangun itu ada 2 tukang, dan untuk usia tukangnya itu sekitar 40 tahunan, dan untuk kulinya sendiri ya sekitar 35 tahunan. Setiap hari mereka ini ke rumah untuk nitip alat-alat, soalnya hanya rumahku yang paling deket. Di awal-awal ya semuanya berjalan baik-baik saja, gak ada yang gimana-gimana. Aku juga ya masih seperti biasa, kalau ibu dan ayahku bekerja di kebun, aku ya di rumah yang bersih-bersih dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya seperti gadis pada umumnya. Singkat cerita, setelah 2 minggu tukang itu membangun rumah, aku tuh sudah memiliki perasaan yang gak enak. Setiap tukang itu ke rumah untuk istirahat, ataupun nitip kan alat-alatnya. Mereka semua kalau melihatku dengan tatapan yang sedikit berbeda dari biasanya, namun aku masih berpikir positif saja, gak mikir hal-hal yang aneh. Nah, sampai suatu hari, sekitar jam 9 pagi, aku kan lagi nyapu di halaman samping rumah. Lalu tukang-tukang dan kuli yang sedang membangun rumah itu lagi duduk istirahat sambil minum kopi. Lalu aku pun dipanggilnya. "Anita, sini bentar," ujar salah satu tukang itu. Lalu ku jawab, "Ada apa, Pak De?" tanyaku dengan sopan. Lalu dijawab, "Bapak Ibu, kemana Anita? Kok kayak sepi banget rumahnya?" tanyanya. "Oh, Bapak sama Ibu lagi di sawah, Pak De. Kan lagi musim tanam padi," jawabku. "Oh, jadi kamu di rumah sendirian ini?" tanyanya, dan aku hanya mengangguk saja. Namun tatapan mereka berempat itu gimana gitu? Ya aku sih memaklumi, karena pada saat itu, penampilanku saat itu emang sangat kurang bahan meski aku hanya gadis desa. Terus aku pun berkata, "Ya udah Pak De, aku mau lanjutin nyapu, soalnya belum nyuci juga." Aku berkata seperti itu sambil berjalan menuju ke belakang rumah. Lalu aku, setelah selesai nyapu halaman depan maupun belakang, aku terus nyuci pakaian yang sudah aku rendam sebelumnya. Setelah beres nyuci, aku pun rendam dulu sebentar pakai pewangi, lalu aku mandi dulu kan. Barulah, setelah selesai mandi, aku bilas cucian, terus aku jemurin pakaian.
Nah, kalau di kampung itu atau di desa rumah-rumah itu belum ada pagar, dan kebanyakan kalau di desa ya jemurin pakaian itu kalau nggak di depan rumah ya di samping rumah, tergantung sama sinar mataharinya dari arah mana. Kebetulan rumahku itu menghadap ke arah jalan, jadi jemurin pakaiannya di sebelah kanan rumah yang terkena sinar matahari. Tepat di sebelah kanan rumahku itu ya berdekatan sama rumah yang sedang dibangun. Jadi saat aku lagi jemurin pakaian para tukang-tukang bangunan yang sedang membangun rumah itu, semua ngeliatin aku. Apalagi aku kan belum ganti, masih pakai handuk aja, tapi ya aku biasa saja dan terus jemurin pakaian hingga selesai. Kemudian setelah selesai jemurin pakaian, aku pun masuk ke dalam rumah untuk ganti pakaian. Nah saat itu, aku tuh lupa nggak nutup pintu belakang. Ya walaupun aku tutup juga, biasanya nggak aku kunci, karena memang sudah biasa seperti itu. Rupanya, saat aku masuk ke dalam rumah, ada 2 tukang yang masuk ke dalam rumah. Awalnya hanya 2 orang kan, jadi saat itu aku dikagetkan saat 2 tukang itu berada di dalam rumah. Loh, Pak De sama Masnya mau ngapain? Kok masuk ke dalam rumah? Mau perlu apa? Tanyaku. Dan dijawab, enggak ada apa-apa kok, Nduk. Pak De hanya mau itu aja, Nduk, ujarnya sambil mendekat ke arahku. Pak De mau ngapain ini? Dan si Masnya yang masih muda berkata, udah gak apa-apa kok, hanya sebentar aja ya, soalnya sudah setiap hari melihat Nduk Anita penampilannya seperti itu. Katanya gitu kan. Lalu aku pun berusaha untuk berlari keluar rumah, namun pintu dikunci dari luar sama 2 tukang yang lainnya. Dan ya sudah, akhirnya aku pun hanya bisa nerima aja apa yang terjadi sama aku. Setelah 2 tukang yang di dalam rumah selesai, terus masuk lagi 2 orang yang lainnya, dan terus seperti itu sampai jam 11.45. Ketika suara azan sudah terdengar, barulah semua itu selesai. Saat itu, aku pun hanya bisa meneteskan air mata saja setelah apa yang aku jaga sudah nggak ada lagi, diambil sama tukang-tukang tersebut. Nah, setelah selesai lakuin itu, semua tukang itu kemudian pulang dan nggak melanjutkan lagi pekerjaannya meski masih setengah hari. Setelah kejadian itu, aku pun jadi sering banyak menghabiskan waktuku di dalam rumah dan di kamar. Aku saat itu bingung, mau bilang ke orang tua apa enggak, soalnya bukan hanya 1, tapi 4 orang. Jadi, aku bingung mau bilang ke orang tuaku gimana. Akhirnya, aku pun lebih memilih untuk diam dan gak cerita kepada orang tuaku. Keesokan harinya, tukang-tukang tersebut kembali bekerja membangun rumah seperti biasanya, dan aku saat itu nggak keluar rumah sama sekali. Tapi, apa yang terjadi kemarin kembali terulang lagi, meskipun hanya sebentar-sebentar. Ya sudah, aku pun hanya bisa diam saja, karena ya mau gimana lagi. Namun, yang aku rasakan jauh lebih berbeda ketimbang kemarin. Untuk yang kedua ini, aku yang ngerasa lebih enak juga. Nah, karena aku ini nggak memberi respon yang gimana-gimana, dan tahu juga kalau aku nggak cerita ke orang tuaku, akhirnya selama 2 bulan mereka bekerja membangun rumah di sebelah rumahku. Para tukang-tukang tersebut, saat jam istirahat siang, mereka selalu lakuin hal tersebut dan selalu bergantian. Dan seiring berjalannya waktu,
aku pun mulai suka apa yang mereka lakukan. Tapi, karena aku saat itu masih belum tahu apa-apa, jadi aku ya enak-enak aja dan gak tahu kalau itu bakalan jadi. Nah barulah setelah para tukang-tukang tersebut sudah selesai membangun rumah dan sudah tidak bekerja lagi, apa yang gak terpikirkan olehku terjadi juga. Aku saat itu awalnya mengira mual karena masuk angin dan sering pahit juga lidahku. Kemudian aku pun diajak sama ibuku ke dokter, atau kalau di desaku disebutnya mantri lah. Dan betapa kagetnya aku saat si dokter itu bilang ke ibuku kalau aku Halimah. Ibuku setelah mendengar hal tersebut, ibuku mengajak aku pulang sambil terlihat ibuku menahan marah. Sesampainya di rumah, ibuku memanggil ayahku dan berkata, "Tuh mas, anakmu lagi Halimah itu mas," ujar ibuku. Lalu ayahku pun bilang, "Kok bisa? Anita siapa orangnya Anita?" tanya bapak. Aku awalnya gak mau bilang, karena aku juga ya bingung, hanya bisa nangis saja. Terus ibu pun sambil marah-marah gitu, lalu bertanya kepadaku dan ya udah, akhirnya aku pun berkata, "Tukang-tukang yang membangun rumah sebelah bu," jawabku. Lalu ibu pun bertanya, "Yang mana Anita? Yang jelas, yang mana di antara tukang-tukang itu?" kata ibuku. Dan aku pun menjawab, "Ya semuanya bu yang melakukannya," jawabku sambil nangis. Ibu pun saat mendengar hal tersebut langsung diam, terus ayah pun kemudian berkata sama ibuku, "Ya sudah, biar mas ke rumahnya Pak RT dulu, nanti untuk kedepannya biar gimana," kata bapakku dan ibu pun hanya bisa diam saja. Singkat cerita, hari itu pun ayah ditemani Pak RT dan Pak Lurah juga dengan beberapa hansip pergi ke kampung sebelah untuk menemui para tukang tersebut. Menurut ayah, awalnya pada nggak mau ngaku, namun setelah ditanya mau dilanjutkan untuk diproses atau secara keluarga, akhirnya pada mengaku. Dan di antara 4 orang itu, hanya 3 orang yang langsung istrinya minta pisah. Sedangkan yang satu, yang masih muda di antara ke-4 orang, itu masih belum nikah alias bujang tua. Saat itu, ke-4 tukang tersebut ditemani dengan lurah kampung sana, semua datang ke rumahku dan beberapa hansip juga. Karena takut ada hal-hal yang gimana-gimana, jadi ya Pak Lurah juga ikut untuk menengahi masalah itu. Karena nggak hanya 1 orang, jadi ya agak susah juga, kan nggak mungkin semuanya aku jadiin suami. Akhirnya, Pak Lurah menawarkan jalan tengah kepada keluargaku, yaitu berupa denda masing-masing 75 juta. Itu pun kalau keluargaku mau, atau ambil jalan lain, yaitu diproses. Terus, ayahku pun berpikir sejenak dan berunding dengan anggota keluargaku, kemudian setuju dengan 80 juta keluargaku minta ganti ruginya. Itu juga emang sudah ada di aturan desaku tentang denda hal yang seperti itu. Akhirnya, ke-4 tukang tersebut pun menyetujuinya dengan mengganti rugi masing-masing 80 juta. Itu juga dari lurahku hanya memberikan waktu yang gak lama, gak boleh lebih dari 3 hari. Saat itu, aku sama sekali gak kepikiran kalau semua bakal seperti itu, dan seandainya penampilanku sehari-hari di rumah lebih rapi dan gak kurang bahan semua itu, mungkin gak akan terjadi kepadaku. Namun, mau gimana lagi, semua sudah terjadi. Ya ibarat pepatah nasi sudah jadi bubur.
Kemudian setelah semuanya sudah selesai dan aku sudah menerima ganti rugi, aku pun tinggal menerima omongan dari semua orang di desaku. Dan ketiga tukang tersebut setelah memberi ganti rugi, mereka juga harus berpisah dengan istrinya, lantaran minta pisah semuanya. Dan untuk si bujangan itu, mengganti ruginya bukan berupa uang, namun kebun, dan beberapa petak persawahan yang senilai dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan. Seiring berjalannya waktu, aku pun sudah bisa perlahan menerima dan sedikit melupakan hal tersebut. Namun, aku semenjak saat itu, aku gak pernah keluar rumah. Aku di rumah selama aku hamil dan sampai anakku lahir. Dan ujianku pun semakin bertambah lagi setelah aku melahirkan, karena makin banyak omong-omongan yang gak enak yang aku terima. Tapi aku sih hanya bisa diam saja, padahal aku sendiri gak mau hal tersebut terjadi sama aku. Tapi entah kenapa mereka menganggapku yang seperti itu. Seiring berjalannya waktu, ketika anakku sudah berusia 3 tahun, kadang ia sempat bertanya ke aku ayahnya. Aku hanya menjawab sedang pergi kerja, dan itu jawaban yang terus kuberikan kepada anakku. Karena memang setelah hal tersebut terjadi kepadaku, bujangan maupun duda gak mau lagi. Meskipun sebelumnya banyak banget yang apel ke rumah kalau malam minggu, meski aku masih sekolah SMK. Namun, setelah kejadian tersebut, sama sekali nggak ada lagi. Bahkan, untuk deket pun sudah nggak ada. Akhirnya, ya udah, aku pun hanya bisa nerima saja. Lalu tepatnya, saat usiaku memasuki usia yang ke-24 tahun, aku pun memutuskan untuk pergi ke kota mencari pekerjaan. Ya, sambil mencari sosok ayah untuk anakku. Aku pun di kota bekerja di sebuah toko pakaian awalnya. Sebelum akhirnya, aku bekerja di rumah tangga sebagai asisten rumah tangga. Kemudian, aku pun bertemu dan kenal dengan seorang bujangan yang ku kenal melalui pertemuan yang enggak ku sengaja saat aku lagi di konter untuk membeli pulsa. Dari perkenalan itu, aku pun mulai dekat dan bercerita semuanya kepada bujangan itu atau cowok itu. Ya, aku cerita juga kalau aku sudah punya anak, satu di rumah bersama dengan ibuku di desa. Dan dia pun bisa nerima semua ceritaku dan menanggapinya dengan baik secara dewasa. Bahkan saat aku dan dia sudah mulai akrab dan kenal lama, akhirnya aku pun ceritain tentang kejadian tersebut yang sudah terjadi kepadaku. Ya, aku ceritain ke dia. Karena aku juga nggak mau kalau nantinya dia harus tahu dari seseorang setelah dekat sama aku. Jadi, biar dia tahu duluan dan gimana selanjutnya denganku dan dia pun nerima apapun itu yang sudah terjadi sama aku. Malahan, dia meminta aku untuk mengajak dia pulang ke rumah, menemui kedua orang tuaku. Meskipun aku dan dia berbeda pulau dan berbeda provinsi, dia tetap mau ikut pulang bersamaku ke desaku saat menjelang hari raya. Akhirnya, aku pun pulang dari kota ke desaku bersama dengan dia, naik sepeda motor mudik bersama ke desaku. Nah, singkatnya dia pun langsung bilang ke orang tuaku kalau dia mau serius denganku. Malahan, dia nggak hanya itu saja. Demi membuat yakin aku dan keluargaku, dia video call orang tuanya dan diberikan ke bapakku untuk berbicara dengan orang tuanya melalui telepon. Nah, tepat di hari raya kedua, dia pun berniat pulang ke Sumatera. Ya, awalnya
dia mau pulang sendirian ke Sumatera, tapi karena aku juga ingin bertemu dengan orang tuanya, aku pun ikut dia pulang ke Sumatera dengannya. Aku pun sangat amat diterima dengan baik sama keluarganya, sama ibunya, meski sudah tahu statusnya gadis anak satu. Dan semenjak kenal dia juga, aku pun mulai berubah atau merubah hal paling dasar, yaitu penampilanku menjadi lebih baik dan lebih bisa menghargai diriku sendiri. Kemudian, tepatnya setelah Idul Adha, aku pun menikah dengannya, dan aku menikahnya di Sumatera. Setelah aku menikah, aku dan anakku ini tinggal di rumah mertuaku yang ada di Sumatera. Ya awalnya, aku maunya tinggal di Jawa, namun sama orang tuaku disuruh ikut ke Sumatera saja. Mengingat hal yang sudah terjadi kepadaku dan juga orang tuaku masih muda juga, jadi aku sama ibu dan bapak suruh tinggal di Sumatera saja ikut dengan suamiku. Karena mertuaku juga seorang janda dan suamiku anak terakhir. Jadi ya udah, aku pun tinggal di kampungnya suamiku di Sumatera. Sekarang kehidupanku jauh lebih baik lagi, dan sekarang aku lagi hamil anak keduaku. Untuk suamiku sendiri, dia sangat sayang sama aku dan sangat menerima aku dengan begitu baiknya. Setiap kali aku inget gimana tetanggaku dulu saat memandangku, aku masih sering netesin air mata setelah keadaanku sekarang dengan suami yang begitu sayang denganku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua, bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.